Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi dengan topik konflik di perairan Natuna. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Farid Noval Afik dengan NIM D121211012, Andrian Kalvari Lambi dengan NIM D121211016, Torik Akbar Firgiawan dengan NIM D121211024, dan saya sendiri Ahmad Rifal Zaki Makarim D121211026. Selanjutnya Fakhira Zahra Ramadhani dengan NIM D121211040, dan Andi Fakila Muksid dengan NIM D121211060, Akidatul Izza Kasim dengan NIM D121211068, dan yang terakhir Syarifah Balkis Nur Zakirah dengan NIM D1211074. Bagian pendahuluan konflik di perairan Natuna. Daratan-daratan yang ada di seluruh dunia, baik itu pulau-pulau hingga benua, sejatinya saling terhubung melalui perairan. Sebelum adanya pesawat udara, laut merupakan penghubung utama antar daratan yang menjadi jalur transportasi utama. Bahkan hingga saat ini, umat manusia masih tetap bergantung kepada laut dan perairan dalam bidang transportasi dan lain-lain. Wilayah-wilayah perairan yang ada di dunia saat ini secara kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu perairan nasional dan perairan internasional. Wilayah perairan seperti laut cenderung memiliki harta karun yang berupa sumber daya alami yang dapat menjadi komoditas suatu negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Sumber daya seperti minyak, tambang mineral, hingga ragam hayati kelautan merupakan hal berharga yang terkandung di dalamnya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut teritorial mencapai 3.257.357 km persegi yang diukur dari 12 garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pulau-pulau negara Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang begitu besar, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim yang maju dengan mengandalkan sumber daya kelautannya. Baik, perkenalkan nama saya Fakhira Zahra Ramadhani dengan NIM D121211040. Dengan potensi kelautan yang begitu besar, tidak heran apabila negara Indonesia sering mendapatkan gangguan yang berkaitan dengan perairan. Beberapa contohnya yaitu kasus pencurian oleh nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, dan sering juga terjadi penggelapan imigran melalui wilayah laut Indonesia yang luas dan sulit untuk diawasi secara keseluruhan. Dari dua kasus yang saya sebutkan, itu hanyalah sebagian kecil dari berbagai masalah perairan yang dihadapi oleh Indonesia. Saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga sedang menghadapi sengketa wilayah laut yang cukup rumit, yaitu konflik Natuna. Konflik ini diawali dengan adanya kapal asing ilegal dari Cina yang memasuki wilayah Natuna, yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Hingga saat ini, konflik Natuna masih menjadi sesuatu yang sensitif bagi kedua pihak, baik Indonesia maupun Cina. Bahkan sebagian negara-negara ASEAN juga turut andil dalam konflik ini. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, sejarah perairan Natuna, yang kedua, latar belakang terjadinya konflik di perairan Natuna, yang ketiga, dampak terjadinya konflik di perairan Natuna, dan yang terakhir, solusi dari konflik perairan Natuna. Saya Akidatul Izza Kasim dengan NIM D121211068 akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah perairan Natuna. Kepulauan Natuna terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna pada awalnya merupakan wilayah dari Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada akhirnya ia berada dalam wilayah penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari kesultanan tersebut, di mana Kepulauan Natuna menjadi jalur strategis pelayaran internasional. Nah, setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa.
Tanggal 18 Mei 1956, Indonesia mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. Banyak kontroversi oleh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, yakni Malaysia, yang menyatakan bahwa Kepulauan Natuna secara sah milik negeri jiran Malaysia. Namun untuk menghindari konflik yang berkepanjangan setelah era konfrontasi pada tahun 1962 sampai 1966, Malaysia memilih untuk tidak menggugat status Kepulauan Natuna tersebut. Nah, lepas dari berbagai klaim atas Kepulauan Natuna, akhirnya pemerintah Indonesia membangun berbagai infrastruktur di Kepulauan Natuna sebesar 3.420 km persegi. Etnis Melayu merupakan penduduk mayoritas yang ada di Kepulauan Natuna sebesar 85%, suku Jawa sebesar 6,34%, dan etnis Tionghoa sebesar 2,52%. Kawasan Natuna telah menjadi kawasan yang terkenal di dunia sejak lama. Sumber daya alam, letaknya yang strategis di jalur perniagaan amatlah mencuri perhatian. Tak terkecuali Raja Prancis Charles X. Tepat sebelum jatuh, ia mengamanatkan seorang veteran Angkatan Laut yang matang di berbagai medan pertempuran untuk menjalankan ekspedisi maritim. Ekspedisi itu memberikan kesan yang begitu mendalam, bersandar di daratan Natuna, mengenalkan mereka kepada keramahan penduduk serta kecakapan orang-orang Melayu dengan pengetahuan yang khas. Perkenalkan, nama saya Andrian Kalvari Lambi dengan NIM D121211016. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja latar belakang terjadinya konflik di perairan Natuna. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan dan melatar belakangi terjadinya konflik di perairan Natuna. Yang pertama, adanya pengklaiman yang dilakukan Cina, yaitu mengklaim 9 garis imajiner yang ada di Cina. Yang kedua, ada kehadiran kapal Cina, dan yang ketiga ada konflik antara Indonesia dan Vietnam. Konflik yang pertama adalah pengklaiman 9 garis imajiner yang dilakukan oleh Cina. Potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Natuna menyebabkan banyak sekali pencurian dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satu negara yang melakukan hal tersebut adalah negara Cina. Cina ini telah mempunyai ambisi untuk menguasai Pulau Natuna sejak tahun 1990-an. Pada waktu itu, Cina mencoba mengklaim Pulau Natuna secara historis. Dia melakukannya dengan cara memasukkan wilayah Natuna ke wilayah peta wilayah Cina. Hal ini mereka dasarkan pada 9 titik garis imajiner atau biasa disingkat 9 dash line yang selama ini diklaim Tiongkok. Namun Indonesia tidak mengakui 9 garis titik itu karena tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Klaim yang dilakukan oleh Cina ini membuat Indonesia kerepotan. Beberapa kali kapal perang Indonesia dan Cina bersitegang di perairan Natuna. Keberanian dari Cina ini muncul karena ambisinya untuk menguasai Pulau Natuna. Cina juga kerap kali menyebutkan bahwa wilayah Natuna memang berada di dalam teritorial Indonesia, tetapi bukan bagian internal milik Indonesia. Pada tahun 2019, aktivitas nelayan Cina terdeteksi di perairan Natuna. Padahal pengadilan internasional lewat United Nations Convention of Law atau disingkat UNCLOS sudah menetapkan bahwa 9 dash line milik Cina ini tidak memiliki atau tidak punya sumber historis yang kuat. Baik, perkenalkan, nama saya Farid Novanafik dengan NIM D1212111012. Saya akan melanjutkan materi. Peristiwa selanjutnya yaitu kehadiran kapal dari Cina. Kehadiran kapal Cina yang ada di perairan Natuna juga merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antara Indonesia dan Cina. Situasi ini mengangkat kembali isu tentang kekayaan besar serta potensi ekonomi di Laut Natuna. Kapal-kapal itu masuk melalui Laut Cina Selatan yang merupakan teritori Indonesia. Masuknya kapal-kapal itu menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita dipengaruhi oleh faktor geografis Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kehebohan terdekat terjadi pada tahun 2020. Kala itu, ribuan kapal asing terpantau memasuki perairan Natuna setiap harinya.
Kementerian Luar Negeri ketika itu melemparkan nota protes pada Cina sebagai salah satu negara yang kapalnya paling banyak beroperasi di Laut Natuna. Cina ketika itu mengklaim aktivitasnya tidak melanggar hukum karena Laut Natuna Selatan merupakan kawasan bagian Laut Cina yang sah. Peristiwa selanjutnya yaitu konflik Indonesia dan Vietnam. Adapun latar belakang konflik Indonesia dan Vietnam ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih wilayah zona ekonomi eksklusif. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengutarakan pendapatnya. Menurutnya, insiden yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara itu lantaran adanya tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Hikmahanto menerangkan, zona ekonomi eksklusif bukan laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan negara, melainkan laut lepas di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang ada di kolom laut. Hingga saat ini, antara kedua negara belum memiliki perjanjian batas zona ekonomi eksklusif. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya, tutur Hikmahanto dalam keterangan resminya. Klaim dari kedua negara, baik Indonesia maupun Vietnam, atas hak untuk mengambil sumber daya alam di laut itu menjadi titik permasalahannya. Hal itu dikarenakan keduanya menyatakan diri berwenang. Kedua negara ini merasa mempunyai hak dan akan wilayah tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga timbullah konflik di antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Thorik Akbar Firgawan dengan NIM D121111024. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak terjadinya konflik di perairan Natuna. Pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, yang merupakan pulau terluar Indonesia ini ternyata masih menjadi salah satu konflik antara Indonesia dan negara Cina. Berdasarkan jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Cina, konflik tersebut terpublikasi saat Presiden Republik Indonesia mengkritik peta pada Cina yang memasukkan Pulau Natuna ke dalam peta negara Cina. Sebenarnya, Pulau Natuna sendiri sudah difasilitasi peralatan canggih militer dan cukup banyak kapal yang berpatroli di sekitar pulau tersebut. Tetapi, tetap saja hal itu sangat mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia, karena Pulau Natuna berada di kawasan yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, sangatlah memungkinkan jika Pulau Natuna diincar oleh negara tetangga. Terjadinya konflik di perairan Natuna memberikan beberapa dampak, antara lain: 1. Pemerintah semakin sigap dalam menyelamatkan sumber daya alam yaitu laut dan menjaga perbatasan di Indonesia. Konflik ini akan menjaga evaluasi bagi pemerintah saat ini dalam menjalankan dan menjaga kedaulatan Indonesia dari serangan luar. Yang kedua, akan ada suatu aktivitas masyarakat nelayan di Natuna Utara dan pemerintah akan menyiapkan pabrik atau penampung ikan di sana. Dengan adanya aktivitas melaut dan mencari ikan yang dilakukan masyarakat di Natuna Utara akan membuat hasil perikanan tidak diambil oleh negara lain. Masyarakat harus hadir di Natuna Utara. Adanya kegiatan nelayan di sana untuk mencari ikan, yang mana sekarang ini masih sepinya aktivitas nelayan di laut tersebut. Perkenalkan, nama saya Nifagila Moksid, NIM D121211060. Saya akan membacakan materi mengenai solusi dari konflik dari perairan Natuna. Setiap konflik selalu ada penyelesaian, dan setiap penyelesaian diperlukan tahapan-tahapan agar bisa diselesaikan. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan antara Indonesia dan Cina agar konflik Natuna ini tidak berlangsung secara terus-menerus, antara lain melakukan kebijakan Code of Conduct dengan mengintervensi pihak ketiga yaitu ASEAN, dan melakukan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar konflik Natuna ini bisa diselesaikan. Yang pertama itu rekonsiliasi. Memanfaatkan hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Cina dapat melakukan keputusan bersama, yaitu usaha penangkapan ikan bersama di perairan Natuna, baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Keputusan bersama ini merupakan Code of Conduct yang harus dilakukan antara Indonesia dan Cina, supaya kedua belah pihak bisa melakukan perundingan secara damai. Jika keputusan antara Indonesia dan Cina berhasil, Indonesia dapat mengajak negara lain yang mengakui kedaulatan Indonesia untuk mengubah konflik menjadi keuntungan antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya manajemen ini, Cina dan Indonesia bisa berunding secara damai untuk mencapai reintegrasi yang sifatnya berkelanjutan. Berikutnya adalah rehabilitasi. Pihak yang paling terdampak di sini adalah Indonesia. Banyak sumber daya alam di Natuna dirampas,
bahkan diklaim oleh Cina. Oleh karena itu diperlukan bantuan kekuatan TNI, Polri, Bakamlah beserta jajarannya untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dengan cara yang pertama, berjaga-jaga apabila Cina melanggar perundingan yang dibuat bersama. Kedua, melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat dan penutup kawasan konflik untuk sementara waktu. Ketiga, melakukan upaya pembatasan masyarakat Natuna di luar rumah untuk periode waktu tertentu agar proses pemantauan dan penjagaan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, penyelamatan, evakuasi, identifikasi korban konflik kasus khususnya para nelayan di Natuna yang kegiatannya diganggu oleh kapal Cina atau Coast Guard dari Cina. Dan untuk pihak Cina sendiri, Cina bisa mundur dari perairan Natuna dan tidak mengklaim lagi bahwa Natuna itu milik Cina karena pada dasarnya sudah diatur dalam UNCLOS 1982 di bawah naungan PBB. Hal tersebut merupakan konsensus bersama berkala internasional dan berjanji agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan nelayan di Natuna maupun di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syifa Balkis dengan NIM D121274. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu rekonstruksi. Indonesia dan Cina merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Cina dan Indonesia bisa mengkaji ulang konsensus yang dibuat agar upaya yang dilakukan untuk reintegrasi bisa terus berjalan. Adapun konsensus yang harus dikaji ulang yakni yang pertama ada kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua ada pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang ketiga ada kerjasama mitigasi bencana alam, yang keempat ada pencegahan pengenaan pajak ganda, yang kelima ada kerjasama di bidang farmasi. Kesimpulannya yaitu Pulau Natuna terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna awalnya masuk pada wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Banyak kontroversi oleh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, yakni Malaysia yang menyatakan bahwa Kepulauan Natuna secara sah seharusnya milik negeri jiran Malaysia. Potensi kekayaan yang dimiliki Pulau Natuna menjadi penyebab banyaknya terjadi pencurian dan pelanggaran yang dilakukan di negara lain. Berdasarkan jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Cina, konflik tersebut terpublikasi saat Presiden Republik Indonesia mengkritik peta pada Cina yang memasukkan Pulau Natuna ke dalam peta negara Cina. Indonesia dan Cina merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Cina dan Indonesia bisa mengkaji ulang konsensus yang dibuat agar upaya yang dilakukan untuk reintegrasi bisa terus berjalan. Demikian video presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.